Ajir Ubaidillah versus ilmu DNA. Ini postingan dari channel YouTube-nya dia. Teruntuk si paling DNA. Mungkin maksudnya Kiai Imad, kemudian para tokoh-tokoh yang mereka menggunakan DNA untuk mengisbat atau memutus suatu nasab. Dia bilang gini, coba dong tunjukkan jurnal ulama pakar nasab dan lembaga nakobah resmi mana yang menentukan haplogrup DNA tertentu. Maksudnya haplogrup G itu untuk Rasulullah. Jadi dia nantang ya. Kemudian tolong juga tunjukkan nakobah atau ahli nasab negara mana yang mensyaratkan tes DNA jarak jauh sebagai kebenaran nasab. Tunjukkan data dan referensinya. Kemudian tunjukkan juga satu orang saja di kolong langit ini yang diakui nasabnya menyambung kepada Rasulullah hanya karena pembuktian DNA jarak jauh. Nakobah mana yang menetapkan serta tunjukkan datanya. Jadi sebelum menyuruh orang lain tes DNA, coba jawab dulu. Jika tidak tahu, better diam deh. Saran kami better ikut saja ulama kredibel yang dengan tegas mengisbat nasab Ba'alwi. Nah, ini slide-nya kecil tulisannya. Jadi bagaimana mau ikut dan percaya kepada deretan ulama kredibel di atas atau ikut orang-orang nggak jelas yang belum terbukti kredibilitas ilmunya. Nah, kemudian dia promosi video di sini. Nah, coba begini aja. Ajir Ubaidillah coba video call dengan Kiai Imad langsung, ya. Kemudian video call juga dengan Gus Aziz Jazuli. Kemudian video call dengan orang-orang seperti Roma Irama dan lain-lain yang mereka itu menolak nasab Ba'alwi dan tidak mengisbatkannya. Artinya mereka ini membatalkannya. Nah, jadi ini saran saya ya. Ini hanya sekedar saran. Ya, Anda mau ngambil saran saya atau tidak ngambil terserah. Ya, karena ilmu itu kalau mau diperdebatkan ya diperdebatkan langsung. Ya, jadi tidak perlu membuat tantangan seperti ini. Ajir Ubaidillah versus DNA. DNA itu ilmunya sudah jelas. Ya, memang ada pengecualian tertentu soal apakah DNA itu bisa dijadikan standar bahwa itu benar. Kalau untuk jarak jauh ini memang ada khilaf, ya, ada khilaf. Akan tetapi kalau saya mengambil pendapat yang menyatakan kalau satu kabilah itu gennya itu kok sama semua, ya, dan berbeda dengan gen kabilah Bani Hashim yang lain. Bani Hashim itu kan J, ya. Bani Hashim Hijaz itu J. Kemudian ada beberapa Bani Hashim di Iran itu J juga, ya. Kemudian di Al-Ahsa walaupun mereka Syiah tetapi mereka DNA-nya J, ya, bukan G. Nah, ini kan unik ya. Jadi DNA Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan Bani Hashim yang lain, ya. Ali, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, kemudian Al-Abbas, kemudian Ali, kemudian Hasan Hussein, kemudian saudaranya yang lain, ya, termasuk Abu Lahab itu DNA-nya sama, ya. Tidak mungkin Abu Lahab DNA-nya G itu tidak mungkin, ya, pasti C, ya. Dan karena satu, ya, kakeknya satu dari Hashim, ya, yang dulu namanya Amru, ya. Nama aslinya Hashim itu Amru. Kemudian karena dia kerjanya membuat hashmah, ya, jadi semacam makanan roti yang dicampur dengan kuah, ya, kuah daging, maka disebut Yahshumus Sarid. Jadi dia itu Hashim. Ya, akhirnya dipanggil sebagai Hashim, Bani Hashim.
karena kerjanya memberi makan orang-orang yang naik haji dan umrah di zaman jahiliyah. Jadi Hashim meninggal di zaman jahiliyah ya, dia bukan muslim. Nah, tentu DNA-nya Hashim itu C, nggak mungkin G. Kalau ada ya dari kalangan misalnya Pak Alwi yang C berarti sabit dia. Tapi kalau ada G, Fulan, bin Fulan, G semua, ya berarti ini tanda tanya, ada apa ini? Ya, ada apa? Kan harus diteliti lebih mendalam. Jadi tidak bisa Anda menyalahkan ilmu DNA lalu membatalkan ilmu DNA ini. Karena ada beberapa kabilah di Yaman, mereka juga memasukkan standar tes DNA sebagai standar tambahan. Dan DNA itu berisi tentang hal-hal penting di dalam zat tubuh manusia. Misalnya seseorang itu meninggal, bisa dicek, ya, bisa dicek ini penyebabnya kenapa? Apa karena dia punya gula? Apakah dia punya diabetes atau serangan jantung? Nah, itu bisa dicek zat-zat kandungan dalam tubuhnya. Jadi tidak bisa Ajir Ubaidillah itu bilang DNA itu tidak bisa dijadikan standar. Itu ya tidak mutlak. Apa yang dikatakan Ajir Ubaidillah ini benar atau tidak mutlak salah. Ya, karena Anda harus memperdebatkan soal ini ke orangnya langsung. Ya. Misalnya, sama seperti ada orang jual soto. Ya. Soto Lamongan di misalnya Malang. Ya. Kemudian ada orang yang ngerti ahli ilmu persotoan, soto Lamongan, dia ketika makan soto itu dia bilang ini bukan soto Lamongan khasnya tidak seperti ini. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, apakah orang yang buat soto ini marah? Kalau dia bijak, dia bilang, oke, tunjukkan kepada saya cara membuat soto Lamongan yang benar. Bagaimana racikannya yang pas. Ya, lalu daripada memperdebatkan, oh enggak kok ini tetap soto khas Lamongan. Ya, walaupun racikannya beda. Ya. Tetapi harus isbat. Ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan ini buktinya. Ya, bahwa ini isbat. Bahwa ini memang soto Lamongan. Racikannya seperti ini. Bumbunya seperti ini. Sama dengan manusia. Ya, manusia punya DNA, punya identitas, punya golongan darah. Nah, itu dijadikan informasi. Nah, dijadikan informasi apakah benar nasabnya. Ya. Mereka juga, kalau saya lihat channel-channel mereka, mereka juga bahas tentang bagaimana itu penisbatan nasab ini. Mungkin mereka ini, seperti Kiai Imad dan lain-lain, mereka khawatir ya orang bernasab itu dengan mudah tanpa lalu menggunakan nasab itu untuk menipu orang lain. Mereka khawatirnya gitu. Ya, mereka ini ingin menjaga ya, supaya orang tidak menggunakan nama Nabi untuk menipu, untuk dawir. Ya. Jadi saran saya kepada Gus Ajir, coba Anda debat dengan mereka. Ya, coba debat dengan mereka. Kemudian yang poin terakhir, yang bilang DNA bisa dijadikan standar ya nasab itu ya Habib Rizik sendiri. Ya, jauh sebelum Ajir Ubaidillah itu membuat channel di YouTube. Ya, coba Anda cek videonya di YouTube masih ada. Ya, jadi kalau Anda nantang ya silakan konfirmasi ke golongan Anda sendiri. Sekian, semoga jelas.